Mbak, tiba-tiba anak saya menelpon. Katanya minta kiriman uang untuk beli tiket kalau mau segera pulang dan untuk bayar denda. Apalagi katanya dia berada di penjara, Mbak. Saya bingung, kenapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Cerita Kita. Cerita kali ini saya ingin membicarakan seorang tamu yang kemarin sore datang ke tempat saya. Dia menanyakan bahwa anaknya baru saja menelpon dan telepon tersebut terkesan tergesa-gesa. Bahkan katanya dia menelpon dari dalam penjara. Si tamu merasa sangat cemas, bingung, khawatir karena ketidaktahuannya apa yang sedang terjadi terhadap anaknya. Mendengar ada untuk mengirimkan uang supaya bisa beli tiket pesawat untuk pulang. Selanjutnya ada kirim uang untuk bayar denda dan terutama menelpon dari dalam penjara. Saya sudah punya feeling bahwa anak tersebut mungkin saja selama ini bekerja secara ilegal atau menjadi kaburan. Akhirnya mau tidak mau saya katakan kepada tamu saya tersebut bahwa mungkin anaknya dalam kondisi bekerja tidak dengan majikan yang pada saat itu punya tanda tangan kontrak kerja. Artinya anaknya bekerja tanpa kontrak kerja dan bekerja di luar atau kabur dari majikan semula. Bapak ini terlihat cemas, khawatir dan kaget, terutama ketika mendengar kata penjara. Sementara dia juga bingung bagaimana cara mengirimkan uang ke sana supaya permasalahan anaknya segera terselesaikan. Lalu bapak ini saya sarankan apabila anaknya menelpon kembali untuk meminta nomor rekening yang anaknya percaya bahwa uang tersebut akan benar-benar dibelikan tiket dan untuk membayar denda supaya permasalahan anak tersebut segera selesai dan kekhawatiran orang tua yang ada di rumah segera terselesaikan pula. Ya, memang ada banyak hal, ada banyak permasalahan yang dialami oleh kawan-kawan kaburan. Hal yang sangat-sangat jelas di mata adalah ketika tertangkap pasti memang harus mempertanggungjawabkan overstay-nya selama dia tinggal di Taiwan. Karena tinggal di Taiwan tidak boleh kita tinggal tanpa visa tinggal atau mungkin kontrak kerja, di mana ketika kita punya kontrak kerja kita ada yang bertanggung jawab terhadap kita yaitu majikan. Tetapi kalau kita sudah kabur, sudah hidup bebas di luaran, tidak ada yang bertanggung jawab. Salah satunya ketika kita mau pulang, kalau kita yang kaburan tersebut enggak pinter-pinter menyimpan uang, pasti akan sangat sulit untuk pulang. Karena selain di penjara, pasti harus membayar denda, pasti juga harus membiayai kepulangannya sendiri. Sebenarnya menyerahkan diri adalah hal yang terbaik juga bagi teman-teman yang kaburan. Biasanya kalau yang kaburan tersebut menyerahkan diri, dia tidak sampai hidup di penjara, tetapi harus punya tempat tinggal yang diketahui oleh kepolisian imigrasi, di mana dia tinggal. Terus mungkin ada orang yang menjamin bahwa tidak kabur lagi sambil menunggu proses dokumentasi perjalanannya, pembayaran dendanya, dan tiket pesawatnya. Tetapi kalau sudah sampai tertangkap, ya itu tadi memang harus mendekam dulu di penjara sambil menunggu dokumentasi perjalanannya, sambil menunggu ketersediaan uang dendanya dan ketersediaan uang tiketnya. Itu yang tampak di depan mata.
Tetapi kalau bekerja secara kaburan dan yang tidak di luar pemikiran teman-teman adalah sebenarnya banyak banget resiko-resiko yang akan ditanggung. Resiko yang kecil saja, contohnya bekerja pasti tidak tenang. Bekerja akan selalu merasa was-was, ketakutan, dan ya namanya bekerja yang gelap itu loh, bagaimana bisa tenang, ya kan? Dia berjalan enak-enak, mungkin libur atau mungkin mau belanja, ada polisi baju coklat-coklat, sudah takut. Padahal itu mungkin polisi lalu lintas, dianggap polisi imigrasi. Kewaswasan itu pasti, bekerja dengan rasa was-was pasti tidak nyaman. Belum lagi kalau terjadi sesuatu, kecelakaan di jalan misalnya, atau terjadi sakit yang kita tidak tahu siapa nanti yang akan menopang pembiayaannya. Karena rata-rata orang yang kaburan itu tidak membayar asuransi kesehatan, ya kan? Dia pasti tidak membayar itu. Dan ketika sakit, ketika sudah dibawa ke rumah sakit, siapa yang membiayai? Pasti dirinya sendiri. Dan kalau sakit pasti ditanyai dokumentasi, dokumen pribadi seperti ARC, ASKES, paspor. Dan teman-teman yang kaburan pasti tidak punya itu. Sehingga mau tidak mau pasti tertangkap. Nah, ini yang harus dipikirkan. Untuk teman-teman apabila mempunyai permasalahan pekerjaan, sebenarnya ada banyak cara untuk menyelesaikannya. Jangan tiba-tiba atau mengambil jalan pintas untuk kabur. Di mana saja bekerja, apabila memang bukan rezeki kita atau belum menjadi rezeki kita, pasti akan mendapatkan masalah. Entah permasalahan tidak sesuai dengan kontrak kerja, entah permasalahan pekerjaan begitu berat dan akhirnya tidak kerasan, entah karena ingin sekali libur sementara majikan tidak memberi libur, entah mungkin di dalam rumah tersebut telah terjadi pelecehan seksual atau apa, sehingga teman-teman merasa bahwa pekerjaan tersebut dia tidak sanggup dan tidak mampu. Nah, apabila mengalami hal-hal seperti itu, sebaiknya mencari pertolongan dengan mengadu. Pengaduan pertama yang harus ditelepon adalah agensi. Kenapa agensi? Karena agensi adalah jembatan bagi kita, jembatan penghubung antara kita sebagai pekerja dan juga majikan. Melalui agensi bisa dibicarakan bersama apa masalah yang terjadi. Namun apabila agensi tersebut sudah ditelepon tetap jegidek aja, nggak mau ngereken, teman-teman masih punya jalur lain, yaitu 1955. Layanan 1955 disediakan oleh Departemen Tenaga Kerjanya Taiwan, dan itu dengan bahasa yang sesuai dengan bahasa tenaga kerja asing yang menelpon. Jika yang menelpon orang Filipina, ya pasti memakai bahasa Tagalog. Jika yang menelpon orang Vietnam, memakai bahasa Vietnam. Yang menelpon orang Indonesia, yang menerima akan diberikan kepada orang yang berbahasa Indonesia. Jadi sebenarnya tidak ada alasan untuk tidak ada jalan untuk mengadu. Belum lagi kita juga bisa kok menelpon dengan kantor perwakilan kita. Di sana ada KDEI. Dan KDEI melalui Departemen Tenaga Kerjanya juga ada sudah membentuk satgas-satgas. Dan mungkin satgas-satgas tersebut akan standby 24 jam. Mungkin loh ya ini. Di beberapa wilayah di seluruh Taiwan, sehingga sekali lagi tidak ada alasan untuk tidak ada tempat mengadu atau mencari pertolongan. Sekali lagi teman-teman ya, jangan mengambil resiko untuk kabur. Seberat apapun permasalahan, insya Allah akan ada jalan keluarnya. Sambil kita menunggu pertolongan, sambil kita menunggu solusi permasalahan kita terselesaikan,
ada baiknya terus berdoa supaya apa yang menimpa kita segera teruraikan, segera ada jalan keluarnya. Dan tentu saja kita sudah jauh-jauh bekerja, berangkat dari Indonesia terbang ke Taiwan, itu sudah jauh banget dan sudah panjang melalui prosesnya. Jangan sampai berakhir dengan sebuah kerugian. Kabur itu rugi banget kawan-kawan ya. Kita tidak mendapatkan akses perlindungan yang baik, kita tidak bisa mendapatkan akses jika terjadi sesuatu tentang kesehatan kita tidak mendapatkan akses pengobatan yang baik, ya kan? Belum lagi kalau terjadi hal-hal human trafficking misalnya, kita dipaksa orang untuk menjadi PSK, kita misalkan bertemu dengan majikan yang pura-pura baik, setelah dia waktunya menggaji dia tidak mau menggaji, tapi justru mengancam-ngancam mau melaporkan, itu sudah menjadi korban human trafficking, gitu loh. Belum lagi kalau kita bertemu dengan mungkin seseorang yang sangat jahat, lalu kita diminta untuk menjadi kurir yang tidak jelas, obat-obatan yang tidak jelas. Nah, ini adalah kita mau lari dari lubang, malah terperosok ke dalam lubang yang lebih dalam. Jadi sekali lagi, lebih baik mencari solusi, mencari pertolongan, mencari jalan keluar yang sesuai dengan apa yang sudah disediakan dengan baik oleh pemerintah Indonesia dan juga oleh Taiwan. Bahkan pemerintah Taiwan pun itu sudah mungkin sudah sangat bagaimana begitu dengan ulah kawan-kawan yang seneng banget dengan kabur gitu. Ya, untuk itu sekali lagi supaya kita tidak membuat khawatir keluarga kita di rumah, jika ada masalah jangan kabur ya. Jangan mengambil tindakan yang membuat keluarga di rumah dan diri teman-teman sendiri semakin terjerembab ke dalam lubang yang dalam. Semoga semoga tamu saya kemarin segera mendapatkan jalan keluarnya, yaitu bagaimana dia mengirimkan uang untuk anaknya supaya permasalahan anaknya segera terselesaikan. Dan untuk teman-teman yang mendapat masalah di Taiwan, sekali lagi jangan mengambil tindakan yang konyol. Oke, demikian dari cerita kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.